Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan membagikan tips ringan buat teman-teman semuanya yang merasakan atau mempunyai permasalahan punya mobil radiatornya itu sering berkurang, sedangkan di penampungannya atau reservoirnya itu tidak pernah berkurang, bahkan cenderung penuh terus. Nah, di sini saya mencontohkan kendaraan yang datang dari Padang, Sumatera Barat kemarin ya. Ini sebenarnya sudah saya upload di Facebook, tapi kembali saya upload di YouTube. Nah, permasalahannya ini kemarin dibawa ke sini untuk diperiksakan sekalian main ke Ponorogo katanya. Jadi mau antar wisuda adik di UIN Ponorogo. Terus mampir ke sini. Rencana juga mau servis juga, tapi hanya ada waktu 2 hari sehingga saya tidak menyagui. Kalau 1 minggu sih saya siap mengerjakannya untuk membalik linernya atau mengganti rainsecker karena kondisinya emang sudah agak keluar asap di setik ulinya. Nah, terus dapat keluhan juga katanya ya seperti itu. Dipakai perjalanan itu air radiatornya sering berkurang, sedangkan di penampungan atau reservoir itu selalu tetap utuh. Jadi begini ceritanya. Videonya ada di sini. Iki mobil iki digawe tekan di Merak. Merak sampai Semarang banyune nambah sak aqua gelas sing radiatore. Okay. Tapi tampungane mbludak. Okay. Nah, kene selalu penuh ra iso kelong, sedangkan radiator kelong. Asline masalah iki, mak sederhana iki lho. Klepe macet iki lho Mas, ora iso buka iki lho. Iki kudune iso. Dadi kene iki wayahe iki kan macet iki. Nggih. Nah, iki iso gua rono, iso gua lene gua mlebu rene, tapi nyedotene ra iso soalnya bumpet ngono lho ceritane. Dadi masalahnya mak tutup iki lek sing banyu kelong iki. Nggih. Kecuali lek kene kelong, kono ya kelong berarti kebocoran. Tapi lek kono mbludak, nggih. Kene kelong gak padahal mesinnya rapopo berarti ya tutup iki. Wis jelas sih masalah ya iki lho nang tutup iki lho. Nah, kita ganti tutup wis mari lek masalah iki. Ganti tutup radiator sing masalah kelong niki. Ini masalah. Macet tutup radiator niki. Biasanya larang ngono kuwalik selange. Iki kleru lek masang kene Amit. Niki kleru kene ya isane mek kor ngguwak ning tampungan tapi ora iso nyedot neh ning radiator. Tapi lek iki iso ngguwak tok ora iso nyedot rene mergane tutupe macet. Kuwi berarti masalahe. Jadi kalau tutup radiator itu macet seperti ini biasanya kalau pagi hari ya. Radiatornya susut tapi reservoir tetap penuh. Terus kalau dibuka itu ada suara jes itu. Jes itu bukan kok tekanan udara naik, tekanan udara dari radiator enggak, tapi vakum yang radiatornya vakum jadi udara malah masuk ke radiator karena terjadi kevakuman dan ini tidak bisa menghisap karena ini macet seperti ini. Buntu. Vakum valve-nya buntu. Nah, seperti ini. Ini kendalanya dipakai perjalanan air radiator berkurang tetapi yang di reservoir ini utuh. Nah, kita tunjukkan yang asli bener itu seperti apa. Yang asli bener itu seperti ini, bisa buka. Nah, seperti ini. Oke. Yang benar. Oke ya, beda kan. Nah, nggak bisa membuka, macet. Dari Padang, Sumatera Utara. Padang niku Sumatera Utara nggih? Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Banter asapnya banternya.
Pascal. Oh iya, John Pascal. Ora kena dihapusi lek sing kene ne. Lek kene wis metu berarti ya wis. Kan wis putih pisan kene. Biasanya ora apa-apa ora dudukne wong ngene iki uline ra kelong sakjane. Ora bahaya lah Mas ngene Mas. Jadi mereka perjalanan kalau muncul muter-muter ya. Iki kan putih wapuli ya ta ora ngono putih. Masalahan seperti ini apabila tidak kita perhitungkan secara matang atau gerusa-gerusu biasanya akan membawa dampak yang gerusa-gerusu pula. Karena ada juga ya kasus seperti ini malah diturunkan cylinder headnya, ganti packing, sesar cylinder head dikiranya kompresi menyeberang ke jalur air sehingga menyebabkan kepenampungan terus airnya, sedangkan di radiator tidak bisa berkurang. Nah, emang gejala seperti ini juga bisa juga diakibatkan oleh pak cylinder head yang bocor atau cylinder head yang sudah melenting, itu juga bisa. Karena apa? Karena di dalam sistem pendinginan kalau packing itu tidak rapat atau bocor, itu udara kompresi itu masuk ke radiator sedikit. Walaupun sedikit itu akan berefek. Akibatnya apa teman-teman? Di dalam radiator itu akan ada tekanan udara. Dan tekanan udara itu tidak bisa hilang karena tertahan oleh sistem pendinginan dan tutup radiator. Nah, kalau teman-teman, kalau sistemnya itu rapat, tutup radiator rapat, selangnya rapat, itu kalau ada kebocoran kompresi dari ruang bakar masuk ke air, itu akan di dalam sistem pendinginan itu ada tekanan udara, sehingga apa yang terjadi pada saat pagi hari itu tidak terjadi isapan lagi dari reservoir menuju radiator. Dikarenakan apa? Dikarenakan tekanan di radiator itu lebih tinggi daripada tekanan di reservoir. Akibatnya apa? Akibatnya ya seperti itu. Air dari radiator itu akan cenderung kebuang ke reservoir. Tapi setelah pagi, setelah mesin dingin, itu berhubung di radiator itu ada tekanan udaranya, tidak terjadi kevakuman yang akhirnya tidak bisa menarik air dari reservoir tersebut. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada kasus seperti ini, cermati dulu hal-hal yang sepele dulu. Jadi tutup radiator dari selangnya reservoir itu bisa juga kebalik teman-teman. Selang reservoir itu ada in dan out ya. Ada di tutup reservoir itu ada dua selang, ada in dan out. Jadi yang satunya itu sebagai ventilasi kalau kepenuhan reservoirnya akan keluar. Dan satunya itu berhubungan dengan pipa yang menuju ke bawah ke dalam reservoir yang tujuannya adalah untuk menghisap dari reservoirnya. Ini coba kita contohkan lagi ya. Ini kan pembuangan dari radiator akan masuk ke reservoir ini. Reservoir ini tutupnya itu akan ada dua ya. Ini lihat. Ini ada tutup. Ini ada tutupnya, ada dua lubang, satu ini sama ini. Semisal ini kebalik semisal ya, kebalik ke sini. Nah, ini juga tidak akan bisa menghisap air, teman-teman. Karena apa? Karena ini yang bagian ini berhubungan dengan udara di dalam reservoir ya, ventilasi. Nah, yang berhubungan dengan hisapan ke bawah itu adalah ini. Makanya ini bisa ditukar bolak-balik. Tapi kalau kebalik, ini efeknya juga sama, yaitu air dari radiator ini bisa menuju ke reservoir, tapi kalau pagi tidak bisa terhisap kembali. Bayangkan seandainya selangnya itu kebalik, yang dari ini ya, yang dari ini masuk ke sini semisal ya, masuk ke sini. Sedangkan ini hubungannya adalah ruangan ini. Jadi ruangan ini ya, itu nanti ya juga seperti itu, tidak bisa menghisap. Nah, yang benar kan keluaran dari ini, dari
radiator ini masuknya ke bagian ini ya, yang ini baru benar. Kalau kebalik dipastikan air tidak bisa menghisap. Jadi kita harus cermat menganalisa apabila mesin itu sampai tidak bisa menghisap air dari reservoir. Yang kita curigai adalah satu, tutupnya kita curigai dulu. Kedua, pemasangan ini harus kita curigai dulu. Jangan sampai bros bongkar sendirian seser, ternyata yang salah adalah tutupnya atau ininya. Jangan sampai kejadian yang seperti itu ya. Terus bagaimana kalau ternyata ini normal, tutupnya normal, terus itu benar tapi masih kurang. Airnya masih kurang ya. Airnya masih kurang di sini kurang, terus di sini tetap penuh nggak bisa menghisap. Itu baru perlu kita curigai di dalam sini ada udara. Ciri-cirinya apa? Setelah mesin dipakai, agak didiamkan lama, itu dibuka, itu ada jas udara yang keluar. Jas udara yang keluar. Jadi itu berarti di dalamnya ada tekanan udara. Kalau sudah seperti itu baru bisa kita curigai pakai mesin derajatnya yang kena. Nah, tapi bagaimana teman-teman? Kalau pagi ada udara jas ya, dibuka itu ada udara jas, tapi jasnya itu ternyata bukan tekanan udara keluar, tapi tekanan udara masuk ke dalam. Istilahnya vakum ya. Nah, berarti ya itu teman-teman. Ini valve-nya itu pasti macet seperti yang kemarin yang video di awal tadi. Itu kalau pagi pasti dibuka itu pasti jas gitu, tapi jasnya ke dalam bukan keluar. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau radiator berkurang, reservoir juga berkurang, tapi tidak kelihatan bocornya? Nah, kalau sudah seperti itu, kita memeriksanya akan kesulitan kalau tidak menggunakan alat. Kalau sudah seperti itu, pemeriksaannya harus menggunakan alat, yaitu dipompa dengan alat pengukur tekanan radiator. Dipasang di sini. Ya, dipasang di sini. Alatnya adalah seperti ini, teman-teman. Alat ini bisa dipasang di sini. Ditutup radiator ini, ya. Jadi dipasang seperti ini. Dipasang. Terus ini dipompa sampai tekanannya ke 1,1 bar, nanti terus diteliti ada yang bocor apa enggak. Biasanya kalau emang ada kebocoran itu akan kelihatan rembes itu akan kelihatan netes dari radiatornya, kadang dari selang-selangnya ini, selang oil coolernya itu pasti kelihatan. Itu kalau kita punya alat ini gampang, tapi bagaimana kalau kita tidak punya alat seperti ini? Kalau tidak punya alat seperti ini masih bisa diakali juga teman-teman. Kita itu dikaruniai akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap bisa ya, tetap bisa pokoknya. Jadi begini caranya. Kita pakai saja pompa ban sepeda. Pompa ban sepeda itu nanti selangnya ditancapkan ke sini. Ditancapkan ke sini, tutupnya ditutup, terus dipompa. Set, 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 set. Nah, di sini akan terisi udara akhirnya. Nah, akhirnya udara tersebut juga akan menekan sistem ini. Kalau ada yang bocor, pasti nanti juga akan kelihatan. Ini kalau dipompa set ya, teman-teman ya. Jangan khawatir akan kembali lagi karena di sini juga ada valve-nya, teman-teman. Ada valve-nya. Jadi nanti udara di sini ya, apabila kita pompa dengan pompa sepeda di sini, ini lubang ini kan masuknya ke sini terus akhirnya kan lewat sini. Nah, lewat sini. Jadi masuk ke dalam sini. Kalau pompa dilepas ini ketutup. Dipompa kini buka, ketutup lagi. Dipompa ini buka, ketutup lagi. Jadi begitu seterusnya. Jadi cara magivernya itu kalau nggak punya alat, yang paling mudah mencari kebocoran itu adalah pakai pompa sepeda, masukkan di sini, dijamin cara itu akurat ya. Semua orang bisa, tidak perlu tukang bisa melakukannya, tapi dikira-kira ya tekanannya itu berapa, dipompa terus ini sambil dipijet, kalau sudah keras berarti ya sudah, hentikan. Jangan kebablasan nanti ada yang pecah. Jadi dipompa ban sepedanya, pompa sepedanya dipompa terus ini sambil ditekan. Jangan sampai kuras metentang ya, nanti pecah sistemnya. Jadi seperti itu. Teman-teman, demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Tetap selalu pantengin channel Dukun Mobil Nono karena saya update video setiap hari.
Semoga menjadikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.